Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fatma Nurbaiti dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Sayuti Melik, yaitu pengetik teks naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. Selamat menyaksikan. Berikut adalah profil dari Sayuti Melik. Selanjutnya adalah biografi dari tokoh Sayuti Melik. Muhammad Ibnu Sayuti atau yang lebih dikenal sebagai Sayuti Melik. Beliau lahir pada tanggal 25 November 1908 di Sleman, Yogyakarta. Sayuti Melik merupakan anak dari Abdul Muin alias Parti Prawiro dan Sumilah. Beliau memulai pendidikan di Sekolah Ongkoloro yang setara dengan sekolah dasar di Desa Serowolan. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Guru di Solo. Dan sejak saat itu dia mulai mempelajari nasionalisme. Namun dia ditangkap oleh Belanda karena dicurigai tergabung dalam kegiatan politik. Semenjak saat itu, dia lebih memilih belajar sendiri. Setelah Indonesia merdeka, dia memutuskan untuk kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Namun sayangnya pendidikannya di Universitas Indonesia hanya dalam waktu yang singkat, dan Sayuti tidak sampai mendapatkan gelar. Selanjutnya adalah saksi penyusunan teks proklamasi. Sebelum menjadi juru ketik proklamasi, Sayuti Melik telah terlibat dalam proses penyusunannya sejak awal. Ia diketahui menjadi saksi penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di ruang makan Rumah Laksamana Maeda. Sayuti Melik mewakili golongan muda membantu Soekarno menyusun naskah proklamasi, sedangkan Mohatta dibantu oleh Soekarni. Dalam buku yang berjudul Museum Perumusan Naskah Proklamasi tahun 1990 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan Sayuti Melik mengusulkan agar naskah proklamasi masih ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Mohatta. Setelah Sayuti mengusulkan hal tersebut, Soekarno segera mengumumkan jika naskah proklamasi hanya perlu ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta atas nama rakyat Indonesia. Setelah terjadi kesepakatan penandatanganan naskah proklamasi, kemudian Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi yang telah disusun sebelumnya. Ditemani oleh BM Dia, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut di ruang bawah dekat dapur Rumah Laksamana Maeda. Saat proses pengetikan, Sayuti Melik melakukan perubahan 3 kata, yakni kata yang ke-1 tempoh menjadi kata tempo, yang kedua wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, yang ketiga pengubahan tulisan bulan dan hari. Selanjutnya, setelah kemerdekaan Indonesia 1945, Sayuti Melik ditangkap oleh pemerintah Indonesia atas perintah Mr. Amir Syarifuddin. Penangkapan ini terjadi karena Sayuti dianggap sebagai pihak yang memiliki hubungan dekat dengan kelompok Persatuan Perjuangan. Ia juga dianggap bersekongkol dan ikut terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946. Namun Sayuti dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Tentara. Kemudian pada 19 Mei 1973, ia menerima tanda bintang Mahaputra Adi Pradana II dari Presiden Soeharto. Di tahun 1971 hingga 1977, dia diangkat menjadi anggota MPR dan DPR sebagai perwakilan dari golongan karya. Sayuti tidak hanya berkarya di bidang politik saja, namun juga dalam bidang jurnalistik. Ia pernah melakukan kunjungan kerja sebagai wartawan ke Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lainnya. Dan setelah semua perjuangannya, Sayuti Melik wafat pada tanggal 27 Februari 1989. Sayuti Melik meninggal dunia di usianya yang ke-81 tahun. Itulah kisah dari Sayuti Melik, sang juru ketik naskah proklamasi. Meskipun hidupnya tidak mudah dan sering keluar masuk penjara, tapi daya kritis dan keberaniannya untuk melawan melalui tulisan tidak pernah padam. Sekian pembahasan tentang tokoh Sayuti Melik, sang pengetik teks naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. Sekian dari saya, semoga kalian paham dengan video yang saya jelaskan tentang sejarah Sayuti Melik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.